Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita bisa langsung saja dalam pembelajaran kali ini, pembelajaran daring. Temanya adalah writing a report. Itu menulis sebuah laporan atau penulisan laporan. First, pertama-tama kita menyamakan persepsi dulu. Report di sini bukanlah text report yang udah kalian pelajari di kelas sebelumnya, melainkan ini adalah sebuah laporan ketika kalian telah menyelesaikan sebuah project. Itu ya. Kita bisa langsung ke pembahasannya. Here it is. Report writing atau penulisan sebuah laporan. Kita memahami makna laporan tersebut terlebih dahulu. So a report is a specific form of writing that is organized around concisely identifying and examining issues, events, or findings. Jadi sebuah laporan adalah sebuah bentuk spesifik dari penulisan, yang mengidentifikasi tentang isu, kejadian-kejadian, atau penemuan-penemuan gitu. Nah, kalau yang sesuai dengan standar kita di SMK, maka laporan yang kita buat adalah salah satunya adalah sebuah laporan, penulisan laporan setelah prakerin, setelah praktek kerja industri. Itu. Kemudian informasi tambahan, a report can be academic, technical, or even business related. Reports are written to deliver facts about a project, process, or situation. Jadi sebuah laporan ini bisa berupa menjelaskan tentang akademik dari sisi akademik, sisi teknikal, atau prosedur seperti itulah secara teknis ya, or even business related, atau bahkan bisa berhubungan dengan sebuah bisnis ya, tentang pekerjaan. Reports are written to deliver facts about a project, process, or situations. Jadi laporan-laporan itu dituliskan untuk deliver fact, menyampaikan fakta-fakta atau kejadian real, nyata dari sebuah project ya, atau proses, atau bahkan sebuah situasi. Nah, itu pentingnya sebuah laporan. Next. Nah, dalam penulisan sebuah laporan pastinya akan ada struktur, atau sistematika penulisan. Nah, itu jadi sebuah laporan itu ada beberapa bagian. The first one, pertama itu adalah title, atau bahasa Indonesianya adalah judul. Kemudian yang kedua, yang quite important, yang penting juga, itu adalah table of content. Table of content atau daftar pustaka, daftar isi. Daftar isi, yakni nanti akan kita jelaskan di section selanjutnya. And then yang ketiga ada abstract atau executive summary. Jadi ada abstrak atau kesimpulan singkat. Gitu. Kemudian ada introduction, itu pendahuluan, atau methodology, ini typo ya. Ada methodology, itu adalah metode atau cara-cara kita menuliskan sebuah laporan atau mendapatkan sebuah hasil penelitian, melakukan sebuah penelitian. Nah, kita memerlukan metode. Kemudian ada findings. Nah, findings ini adalah hasil dari penelitian atau hasil dari pengamatan. Itu findings. Ini yang krusial. Intinya tuh ada di sini, di findings. Next, itu adalah ada conclusion. Conclusion itu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan nanti akan kita bahas
sorry. And then the recommendation, kemudian ada references, and also the last one is appendixes. Jadi ada how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 struktur, 10 structures. Jadi 10 bagian dalam menuliskan sebuah laporan. Oke, let's check this out one by one. Mari kita cek, pahami satu persatu bagian dari penulisan laporan. Oke, mulai dari yang pertama, yaitu title, judul. Title atau judul itu adalah nama dari sebuah laporan. Udah tahu kan judul apa? For example, misalnya nih, Report Working Practices of Industry. Jadi ini adalah merupakan sebuah laporan praktek kerja industri. Report, laporan, Working Practices of Industry. Praktek kerja industri, prakrin. Oke, judulnya itu contoh. Kemudian go to this next structure, ke struktur selanjutnya ada table of content atau daftar isi. I'm sure, jadi saya yakin kalian semua pasti udah tahu yang namanya daftar isi. Oke, ini ada definisinya. Table of content is a table located in the report. It only shows where the each section begins. Nah, table of content ini daftar isi adalah sebuah daftar yang ada di laporan. Daftar it can be halaman, we can say halaman ya. Nomor halaman. Itu table of content. Kemudian gimana cara kita menuliskannya? Oke. Jadi di daftar isi kita hanya perlu menuliskan perbagian awal mula, perbagian apa ya? Subjudul. We can say subjudul. Nah, jadi halaman berapa dia mulai, misalnya bab yang gampang ya. Misal bab 1 itu ada di halaman berapa. Nah, nanti isi-isinya di dalam-dalamnya itu tidak perlu kita tuliskan halamannya. Jadi cukup yang awal. Bab 1 for example ada di halaman 8. Ya udah, halaman 8. Kemudian next lanjut ke bab 2. Bab 2 halaman berapa? Misalnya bab 2 halaman ada di halaman 11. Nah, udah langsung seperti itu adalah cara menuliskan daftar isi. Oke, next. Yaitu adalah executive summary. Abstract itu adalah, ada definisi sini. It is a short summary of a report. Jadi merupakan sebuah kesimpulan singkat. Bukan kesimpulan, sorry. Apa ya? Ringkasan, rangkuman. Rangkuman singkat dari sebuah laporan itu. Jadi kita ceritakan, kita tuliskan saja inti-intinya apa pada bagian abstrak ini. Oke, contohnya gini. Kalau untuk penulisan prakerin ya, it may contain only 1 or 2 lines. Jadi bisa dituliskan hanya 1 atau 2 baris. Misal 2 kalimat ya. Misal for instance ini contohnya ya. Artinya ini contoh. Report working practices in industry. Oke, jadi contohnya laporan praktek kerja industri itu. Berarti nanti ketika orang baca di awal udah paham, oh ini pasti isinya tentang laporan prakerin gitu. Oke, itu abstrak. Kalau mau kuliah nanti beda lagi. Oh, sorry. And then next itu ada introduction. Introduction atau kita bahasanya adalah pendahuluan. Pendahuluan, oke. Introduction, setting out the aims and objectives, terms and definition. Jadi ini mengandung atau berisi tentang tujuan, objektifnya, terms itu ada istilah dan juga definisi, itu introduction. And then the purpose ini adalah tujuan. Tujuan dari introduction adalah untuk describe why the report was written. Jadi untuk mendescribe, menggambarkan atau memberikan alasan why the report was written. Kenapa laporan ini dituliskan gitu. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan alasan atau menjawab pertanyaan kenapa.
Oke, contohnya seperti ini. This report aims to develop the student's skill and experience. Itu tujuan dari penulisan ini. Yang artinya, laporan ini aims bertujuan untuk develop. Develop itu mengembangkan. Mengembangkan student skill and experience. Mengembangkan pengalaman dan juga keahlian para siswa. Oke, jadi dalam introduction kita harus menyebutkan tujuannya, boleh seperti itu. Okay, so get it next. Methodology. Okay, next. Kita ada pada pembahasan methodology. Methodology adalah a set of the chosen methodology and research methods done by the writer in doing the report. Jadi metodologi ini adalah sekumpulan cara, sekumpulan cara pada saat kita melakukan menjalani masa-masa praktek. Misal, prakteknya ada 3 bulan ya, 3 bulan. Jadi, bulan pertama, ini yang pertama ya, bulan pertama, kalian kerjanya apa? For example, kalian diminta untuk menanam bibit sawi secara hidroponik. For example, contohnya bulan pertama kalian menanam atau menanam atau merawat atau membersihkan atau mungkin membuat hidroponik, membuat peralatan hidroponik, something like that. Oke, kemudian di bulan kedua kalian mulai melakukan perawatan, bagaimana cara merawat tanaman-tanaman hidroponik, for example, gitu. Jadi kalian tuliskan secara detail metode-metode atau cara-caranya kalian tuliskan. And then misalnya bulan ketiga adalah masa panen. Nah, kalian tuliskan juga di situ. Itu adalah methodology. Kemudian jenis-jenis metodologi ini ada 2 yang commonly used, yang biasa digunakan. Yang pertama adalah observasi. Jadi kalian melakukan pengamatan terlebih dahulu. Observasi ini observation atau observasi atau artinya adalah pengamatan. Jika kalian melakukan pengamatan, melakukan observasi, kalian tuliskan. And then yang the second, yang B itu ada interview. Interview atau wawancara. Wawancara, misal kalian juga mewawancarai petani ya sebutannya. Bapak yang bekerja menanam sawi, kalian mau melakukan interview misalnya kayak melakukan perawatannya seperti apa, just like that. And then kalian bisa memilih antara observasi dan atau juga interview. But you can also choose both of them. Jadi kalian juga bisa memilih dua-duanya. Masukkan, jadi kalian melakukan pengamatan kemudian dan juga melakukan interview setelah melakukan pengamatan. Oke, itu adalah methodology, cara ya. Keep in mind, remember, cara. And then findings. Nah, ini yang paling crucial part, essential part, bagian terpenting dari sebuah laporan. Kenapa bagian terpenting dari sebuah laporan? Karena findings ini adalah hasil temuan, inti dari laporan yang kalian tulis, inti dari segala project yang kalian kerjakan, inti dari proses yang kalian praktekkan. Nah, jadi kalian menuliskan segalanya, seluruhnya di sini secara detail dan juga clear, jelas. Jadi jelaskan bukan kejadian sih, proses-prosesnya secara detail dan jelas. Di bulan ke-1 kalian melakukan apa, hasilnya apa. Di bulan kedua kalian melakukan apa, hasilnya bagaimana. Dan pada bulan ketiga misalnya kalian melakukan apa dan hasilnya seperti apa. Just like that. Jadi kalian jelaskan secara detail pada bab findings. Okay, next. And then conclusion. Conclusion ini adalah kesimpulan. Kesimpulan, jadi summary. Kesimpulan dari laporan.
Agak sama dengan abstrak, hanya saja kalau di kesimpulan itu lebih jelas, maksudnya lebih jelas adalah sedikit lebih detail daripada abstrak. Kalau abstrak kan bisa hanya satu baris, tapi kalau kesimpulan ini nggak mungkin dong satu baris. Jadi at least ada satu paragraf menyimpulkan pada bulan 1 yang kalian temukan apa, kemudian dilanjutkan ternyata begini begini begini. Nah, bisa kalian tuliskan di conclusion. And the next recommendation. Recommendation. Jadi saran ya, artinya adalah saran. Maka di sini adalah recommendation from the writer. Jadi yang memberikan saran itu adalah kalian para penulis. Untuk siapa? Untuk objek yang kalian interview tadi, atau untuk objek atau untuk instansi di mana kalian melaksanakan prakerin. Nah, itu sarannya apa? Jika kalian menemukan kekurangan-kekurangan yang sekiranya tidak nyaman di kalian pada saat proses prakerin itu, dan kalian mempunyai solusi yang solutif, yang konstruktif, yang membangun, you can write it down in the recommendation part. Jadi kalian bisa menuliskannya pada bagian recommendation ini. Okay, next, reference. Alright. Nah, dalam menuliskan sebuah laporan, it is very impossible, sangat-sangat mustahil jika kalian tidak mendapatkan atau tidak mencari mencari informasi dari sumber-sumber lain. Misal dari buku, jurnal, atau maybe di Wikipedia, atau maybe di blogger ya, di internet, di Google, just like that. Nah, segala kutipan, segala kalimat yang kalian ambil dari buku-buku yang kalian baca, jurnal-jurnal yang kalian baca, atau blog-blog, atau artikel-artikel yang ada di internet yang kalian baca, kalian harus wajib fardhu ain menuliskan sumbernya. Referensi ini artinya adalah daftar pustaka. Jadi kalian harus mencantumkan sumber supaya kalian tidak dianggap sebagai seorang plagiator atau apa? Plagiator. What is it? Peniru ya? Apa sih? Ya, plagiator lah intinya. Apa istilahnya? Pencontek. Ya, just like that lah. Okay, next itu ada appendixes. Appendixes atau bahasa lainnya adalah lampiran. Nah, lampiran ini biasanya berisi hasil tes atau foto-foto. Nah, foto ini kan wajib ya, dokumentasi itu wajib, jadi bisa kalian simpan atau kalian letakkan di bagian appendixes. Kalian letakkan di bagian appendixes, di bagian lampiran. Kemudian questionnaires. Kalau kalian melakukan sesi wawancara dan menuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian, maka questionnaire itulah yang dimaksud dengan questionnaires. Atau kalian sudah menyediakan beberapa pertanyaan kan, misalnya udah menyiapkan beberapa pertanyaan sebelum prakerin, selembar, 2 lembar, entah berapa pertanyaan, itu dia. Bisa kalian cantumkan, disimpan, diletakkan di bagian appendixes. Itu penting soalnya. Atau informasi-informasi penelitian lainnya, misalnya mendukung itu apa? Contohnya seperti surat izin, bisa surat izin melakukan prakerin sebagai bukti bahwa kalian legal melakukan praktek kerja di instansi tersebut. Nah, itu bisa. Oke, I think ini adalah bagian terakhir ya, appendixes, karena itu adalah bagian lampiran. So, thank you so much for listening this learning. Terima kasih banyak karena udah mendengarkan pembelajaran ini. And if you have questions, jika kalian punya pertanyaan,
You can freely ask me lewat ya di grup WA grup udah ada. Kalian bisa tanyakan saja di situ. And untuk tugasnya, misalkan berikan tugas, ya berikan tugas sederhana. Kalian hanya mengecek ada tidaknya bagian-bagian ini dalam sebuah artikel yang akan Miss kirimkan nanti. So, I think that's all. Itu semua yang bisa Miss sampaikan. And last I say, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat dan say goodbye.